Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan kita falsafah hukum dalam pandangan Epikurus. Masih klasik ya. Beberapa pertemuan yang lalu dalam pandangan kosmologis ya, dari pemikir-pemikir Ionia hingga di era Yunani klasik, yakni pemikiran yang sering kita dengarkan, Aristoteles, Platon, Socrates, dan juga sofisma. Yang terakhir kita jelaskan Aristoteles yang berpandangan bahwa ternyata hukum itu memang benar-benar harus diadakan ya. Kenapa? Karena tujuannya untuk menciptakan kebahagiaan. Karena tidak semua manusia bisa mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, hukum harus benar-benar mencakup seluruh masyarakat. Artinya, apa yang dimaksud individu di dalam pandangan Aristoteles, yakni manusia yang ingin menciptakan suatu kebahagiaan, yakni eudaimonia, kemuliaan, keluhuran, kebijaksanaan, kedermawanan, dan lain-lain, itu hanya bisa terjadi ketika orang menciptakan hukum. Artinya, hukum sebagai a tools of social engineering ya, sebagai alat pengontrol. Nanti kita akan menjelaskan lebih jauh di beberapa pandangan-pandangan setelahnya di filsafat-filsafat hukum yang insya Allah kita akan selesaikan beberapa, mungkin puluhan pertemuan. Sekarang kita akan melihat pandangan Epikurus ya. Jika Aristoteles memandang bahwa ternyata individu itu harus melebur di dalam masyarakat dan menemukan polis, bahwa polis adalah sebagai syarat untuk menciptakan individu yang ingin menciptakan kebahagiaan dalam dirinya, Epikurus justru berbeda. Walaupun tujuannya sama, yakni eudaimonia adalah kebahagiaan. Tapi kebahagiaan dalam pengertian ini menurut Epikurus tidak hanya sebagai kebahagiaan yang sifatnya mental atau batiniah, atau kebahagiaan teoritis yang seringkali dianggap sebagai di dalam filsafat adalah tujuan paripurna manusia. Tidak, tapi juga tujuan fisik ya. Kenapa? Karena individu memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah fisik dan yang kedua adalah non-fisik, yakni batin manusia. Oleh karena itu, untuk menciptakan kebahagiaan harus memenuhi seluruh kebutuhan manusia, kebutuhan fisik dan kebutuhan non-fisik. Itu poin yang pertama di dalam pandangan Epikurus. Kenapa seperti itu? Ternyata di era Epikurus, beliau menyaksikan bahwa ternyata pasca wafatnya Tuan Alexander Agung, kira-kira di tahun 320-an ya, tepatnya 323 sebelum Masehi beliau wafat, dan akhirnya masyarakat saat itu tercerai-berai ya, polis-polis, kota-kota, kelompok-kelompok saat itu tercerai-berai. Nah, kenapa tercerai-berai? Karena yang pertama adalah adanya peperangan, dan peperangan itu sebenarnya lahir dari kepentingan-kepentingan individu manusia itu sendiri ya. Artinya sebab dari segala perpecahan-perpecahan ini adalah individu itu sendiri. Oleh karena itu, cara menyelesaikannya adalah dengan menggunakan individu itu sendiri. Tidak tepat menyelesaikannya melalui hukum semata ya. Nanti kita akan berikan sedikit penjelasan yang sederhana walaupun mungkin kita tidak sepakat dengan itu. Apa yang dimaksud sebagai individu, yakni fisik dan non-fisik yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan, itu ternyata ketika di dalam masyarakat, di dalam kelompok tertentu, ya, di dalam negara, mereka mendapatkan stressing ya, intervensi, mereka mendapatkan hilangnya kemerdekaan. Mereka kehilangan kemerdekaan ketika mereka di dalam satu kelompok. Katakanlah Anda memiliki gagasan dalam kelompok tertentu. Katakanlah Anda di organisasi tertentu, Anda punya gagasan yang menurut Anda sangat brilian, tapi ternyata ketika dimasukkan dalam kelompok itu, gagasan itu ditolak ya. Anda akan mengalami stres dan macam-macam. Anda mencari kelompok tertentu, kelompok itu lagi tidak menerima kita. Bahkan sampai pada tingkat negara ya. Jadi ternyata kelompok ya, hidup berkelompok atau hidup bersama itu membuat jiwa kita terkekang ya. Itulah kenapa kita perlu organisasi happy ya, happiness ya, organisasi kebahagiaan. Apapun yang kita ingin lakukan, lakukan saja. Mau tidur, tidur. Mau makan, makan. Mau belajar, belajar. Tidak ada yang menghalangi kita. Kalau kita di dalam, misalnya di dalam sistem pesantren, kita harus bangun jam
4 subuh ya untuk sholat tahajud, atau ya umumnya di dalam agama ya kita harus sholat beberapa waktu ya, kita harus puasa dan lain-lain, dan itu menurut kita adalah ya bagi kita mereduksi diri kita ya. Nah, bagi Epikurus tidak seperti itu ya, tidak sesimpel itu, tidak sematerialistik itu dalam pandangan Epikurus, bahwa tujuan kita hidup adalah untuk mencari kebahagiaan dan ingin merdeka. Tapi ternyata apa yang dianggap kemerdekaan, apa yang dianggap kebahagiaan adalah yang sesuai dengan jiwa dan fisik kita. Meskipun misalnya katakanlah Anda sangat menyenangi makanan tertentu, tapi makanan itu buruk bagi kesehatan. Nah, ini justru membuat kita tidak menuju ke kesempurnaan. Atau Anda menyenangi pelajaran tertentu, tapi tidak cocok untuk kesehatan jiwa Anda. Itu juga sangat mempengaruhi kesempurnaan kita. Oleh karena itu, kita harus mencari sesuai dengan proporsi jiwa kita. Kita belajar dengan sesuai dengan potensi kita. Mana yang kita cenderungi, itulah yang kita pelajari. Atau ya sifatnya talenta ya, jangan dipaksakan orang ketika dia ingin belajar filsafat, kemudian dipaksa untuk belajar main band ya, atau orang yang punya kecenderungan seni kemudian dipaksa untuk belajar filsafat, dipaksa untuk menguras otaknya ya. Artinya ini salah satu pendekatan, tapi lagi-lagi ketika dalam filsafat kita melihat semua potensi kita sama. Kita bisa belajar filsafat, belajar hukum, ekonomi, politik, dan kebudayaan, termasuk ilmu-ilmu seni yang lain. Kita punya potensi untuk itu. Oleh karena itu, keep spirit tentunya. Ala kulli hal, bahwa apa yang dimaksud sebagai individu, yakni fisik dan non-fisik, harus mencapai kebahagiaannya, harus sesuai dengan dirinya sendiri ya. Itulah kenapa ketika mereka masuk dalam komunitas, banyak betul keinginan-keinginan yang tercampur di dalamnya. Namanya komunitas ya adalah perkumpulan ya, komunal, perkumpulan-perkumpulan individu yang seluruh kepentingan ada di dalam ya. Oleh karena itu, untuk menghilangkan the conflict of interest, konflik kepentingan, maka setiap aturan-aturan yang diadakan di dalam komunitas itu adalah aturan yang telah disepakati bersama melalui pendiskusian yang spesifik tentang keinginan-keinginan individu yang berada di dalam kelompok itu. Tidak mengambil keputusan secara sepihak. Ini otoritarianisme ya. Ini adalah suatu pandangan yang demokrasi, pandangan yang sangat tidak disepakati oleh the nation state atau era demokrasi, era kemerdekaan, era kebebasan. Nah, oleh karena itu, apa yang dimaksud sebagai kontrak sosial sebenarnya, walaupun itu dianggap sebagai sesuatu yang lahir dari pandangan Epikurus, itu sebenarnya sudah ada di karya Republik Plato, ya. Dan kemudian nanti yang tersebar di dalam dunia akademik kita, ya, menurut para pegiat-pegiat hukum, tanda petik tentunya, itu pemikiran Thomas Hobbes, ya, Homo homini lupus, ya. Karena manusia itu serigala, maka harus dibuatkan hukum. Ya. Manusia lain adalah serigala yang menerkam kita, ya siap-siap menerkam kita, maka dibuatkanlah peraturan supaya tidak saling menindas. Termasuk juga pemikiran Jacques Rousseau, ya. Mereka dianggap sebagai bapak politik. Termasuk Locke, ya, yang dianggap menciptakan teori kontrak sosial itu. Ternyata tidak, ya. Itu sudah dikembangkan oleh Epikurus sebelumnya, yang melihat dari sisi individu, yang saat ketika masuk di dalam satu komunitas, mereka impian-impiannya tidak terlaksana, termasuk ketika mereka bernegara. Oleh karena itu, para happiness, ya, happiness, orang-orang yang cinta kebahagiaan, orang yang ingin merdeka. Bahkan mungkin ketika berpikir secara simpel, kita tidak mau ada negara, ya, karena kita dikekang oleh negara, kita dikekang oleh agama, dan lain-lain. Oleh karena itu, seharusnya agama, negara, dan seluruh kebudayaan itu menampung keinginan kita, kepentingan-kepentingan kita. Oleh karena itu, setiap hukum yang dibentuk sesuai dengan kepentingan masyarakat. Loh, bagaimana ketika kepentingan itu tidak sesuai dengan kemanusiaan? Dan di situ kita tolak, ya. Kenapa? Karena jangan sampai kepentingan orang tertentu membahayakan orang lain. Itulah kenapa mesti ada diskusi yang lebih intens tentang pembuatan aturan yang ada. Jangan lihat keadaan
lihat sedikit adanya penelitian riset tertentu bahwa di sini ada emas dan lain-lain, kita bisa melakukan minta izin pertambangan, kemudian disepakati oleh daerah tertentu dan pusat ya. Dan sekarang karena ada Omnibus Law, itu langsung dari pusat. Ini ada contoh di Sangihe mungkin, yang baru-baru wakil bupatinya mungkin yang mati di sana, dan mereka membutuhkan pertolongan ya, pertolongan rakyat tentunya. Ini karena investor-investor luar biasa ya, para kapitalisme masuk di dalam masyarakat dan mengeksploitasi sumber daya alam. Tapi tentu kita tidak menolak pertambangan-pertambangan dan industri tertentu, karena ya di samping memang adalah kebutuhan primer manusia, di samping juga adalah kebutuhan sekunder manusia. Katakanlah ya, orang-orang tolak tambang emas ya. Kalau mau tolak ya tolak secara secara radikal. Cara menolaknya adalah hilangkan pasarnya. Siapa pasar emas yang terbesar adalah perempuan ya. Hilangkan perempuan itu mustahil ya. Oleh karena itu, nothing problemo, tambang emas itu ada, yang penting tetap harus memanusiakan manusia dalam istilah-istilah sederhana aja ya. Ya kita lanjut ya. Jadi apa yang dimaksud sebagai kontrak sosial ya adalah kesepakatan bersama oleh individu-individu yang memiliki kepentingan di kelompok tertentu, kemudian diciptakan hukum untuk apa? Untuk tools of social engineering ya, untuk mengontrol masyarakat yang sesuai dengan batin dan fisiknya, yang sesuai dengan otak dan hatinya, yang sesuai dengan tubuhnya ya. Artinya setiap hukum harus mengcover seluruh itu. Nah, tapi lagi-lagi pembahasannya tentu sangat kompleks. Ke depan kita akan banyak menjelaskan itu secara spesifik ya. Artinya pembuatan hukum tidak boleh lepas dari landasan ilmiahnya ya. Landasan ilmiahnya adalah masyarakat. Itulah kenapa konsep-konsep kedaulatan hukum tidak lahir di abad ke-20 atau abad ke-21 ya. Deklarasi of Human Rights ya, itu sebenarnya sudah ada dari dulu. Hanya saja masifnya perkembangannya itu di abad modern. Tapi konsepnya ya, bahkan penyaranan untuk melaksanakan itu sudah ada di era klasik, termasuk di era Epikurus. Bagaimana manusia menciptakan kedaulatan. Artinya setiap hukum yang ada itu lahir dari kedaulatan rakyat. Apa itu? Kepentingan individu harus benar-benar didiskusikan. Itulah kenapa di dalam perencanaan undang-undang misalnya terdapat aspek ekonomis, aspek kebudayaan, aspek antropologis, aspek banyak ya. Syarat-syarat perancangan undang-undang kita kan sudah bagus, hanya saja mungkin metodenya ya. Jadi secara substantif juga sudah bagus, tapi metode pelaksanaannya, eksekusinya mungkin itu perlu dibenahi kembali. Nah, misalnya seperti ini. Di dalam Al-Quran terdapat misalnya ini kaitannya dengan peraturan yang baru-baru booming itu, di peraturan nomor 30 tahun 2021 kemarin ya, tentang seksualitas di dalam kampus. Banyak orang-orang yang mengira bahwa ternyata negara melegalkan hubungan seksual ya. Orang-orang Islam tanda petik, mereka mengira ternyata negara ini negara sekuler, tidak objektif dan menghilangkan agama. Ya, padahal sebenarnya justru ketika tanda petiknya, justru ketika agama diterapkan seluruhnya di dalam kenegaraan kita, katakanlah ketika di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ternyata untuk benar-benar menilai bahwa orang itu melakukan zina, ya, harus ada 4 saksi. Jika Anda menuduh seseorang melakukan zina, harus ada 4 saksi. 4 saksi ini harus adil. Nah, bagaimana ketika Anda menyaksikan dalam kehidupan, mana bisa kita temukan orang katakanlah di daerah kita itu melakukan hubungan intim yang lebih yang betul-betul subtil, itu
di hadapan banyak orang, ya tentu sembunyi-sembunyi, ya. Itu pun jika ada orang yang melihat, apakah orang yang melihat itu adil, ya. Artinya justru penetapan hukum yakni 4 orang sebagai syarat untuk menciptakan validitas bahwa orang-orang itu benar-benar melakukan hubungan zina itu sangat ideal, ya, dan tidak sesuai dengan kondisi kita. Kenapa? Karena sangat sulit untuk dibuktikan. Justru hukum yang ada di negara kita itu justru luar biasa, ya. Secara spesifik teman-teman silakan mengkaji itu. Nah, intinya adalah apa yang dimaksud sebagai hukum yakni tatanan publik, ya, yaitu apa yang seluruh aturan yang ada di dalam kontrak sosial itu demi kepentingan individu. Oleh karena itu, setiap sistem hukum yang ada harus diambil dari masyarakat. Ini pula lah yang menjadi asas lahirnya sosiologi hukum, asas lahirnya the historical of law seperti pemikiran Won Savikni, atau juga nanti diambil oleh Bung Karno tentang asas bangsa ini, ya, Pancasila. Bukan sebagai ciptaan, tapi penemuan. Itu pengakuan Bung Karno di dalam karyanya di filsafat Pancasila. Nah, beberapa karya yang saya sampaikan termasuk teori hukum, ya, teman-teman bisa mengkajinya dan juga ya, miliki bukunya jika itu sempat, ya. Kenapa? Karena sangat penting bagi aktivis-aktivis hukum baik praktisi dan teoritisi untuk membaca itu, apalagi mahasiswa-mahasiswa. Saya kira seperti itu teman-teman sekalian pandangan Epikurus. Sederhananya Epikurus lah yang membesarkan teori kontrak sosial itu dan menjadikan manusia lebih seimbang, yakni tujuan moralnya dan tujuan hukumnya. Tujuan hukumnya adalah fisik yang memiliki kaidah ilmiah dan tujuan moralnya adalah batin, ya. Jadi selain tujuan moral ada juga tujuan hukum. Itulah kenapa kita anggap bahwa ternyata kebahagiaan ada dua, kebahagiaan hukum dan kebahagiaan moral. Negara yang hukumnya baik belum tentu moralnya bagus, ya. Kenapa seperti itu? Katakanlah negara maju, ya, yang punya kompleksitas hukum yang luar biasa, tapi mereka banyak yang bunuh diri, ya, banyak yang mencuri dan lain-lain, banyak yang saling membunuh, ya. Jadi baiknya hukum secara substantif itu tidak niscaya melahirkan kebaikan masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat memiliki dua porsi, peraturan dan moral, ya. Moral itu adalah kualitas individu. Tapi moral yang baik, ya, belum tentu menciptakan masyarakat yang baik. Kenapa? Karena bisa saja apa yang dimaksud moral baik itu berbeda di dalam pandangan-pandangan daerah tertentu. Ya, katakanlah di daerah tertentu membunuh orang itu, ya, eutanasia, membunuh orang itu adalah kebaikan, ya. Seperti kasus-kasus di Jepang, mungkin itu kasus nenek moyang mereka, ya, membunuh orang tua, bukan membunuh, ya, membawa dia ke hutan itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena menciptakan penderitaan. Jadi ada orang yang menderita, minta dibunuh, dan dalam etika tertentu itu tidak boleh, etika yang lain itu dibolehkan. Inilah relativisme etika, ya, relativisme moral. Artinya harus ada hukum yang benar-benar memberikan definitif ketentuan-ketentuan umum terhadapnya. Saya kira seperti itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad thayyibin tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.